Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hari ini tanggal 23 Desember 2020. Channel Ahmad Sayuti melaksanakan jalan-jalan ke Belitung. Ini hari pertama kita sampai di Belitung. Kita di Belitung ini sampai hari pertama sudah mencarter atau menyewa mobil ya. Kita sudah sewa mobil, kemudian kita langsung dari bandara Belitung kita langsung menuju ke Belitung Timur, tepatnya di replika sekolah Laskar Pelangi ya. Sedikit informasi, saya dari Jakarta menggunakan pesawat. Untuk di Belitungnya sendiri itu menyewa mobil banyak dicari di OLX. Di OLX saja banyak itu yang menyewakan mobil di Pulau Belitung ini. Nah, ini penampakan SD Laskar Pelangi yang terkenal itu. Jadi gimana? Nanti kita foto-foto. Novel dan film karangan Andrea Hitara menjadikan Pulau Belitung terkenal sebagai negeri Laskar Pelangi. Beberapa lokasi syuting film ini pun menjadi tempat wisata. Halo. Udah tua, pelan-pelan. Gimana, Pak? Lagi pada sekolah ya? Gimana, Pak? Daripada mana? Pada ngapain? Hah? Duduk, Pak, duduk. Habis pada ngapain? Makan permen. Jadi dari sekian banyak tempat wisata ya, ini salah satunya replika SD Muhammadiyah. Di dalam film Laskar Pelangi 10 anak yakni Ika, Lintang, Sahara, Mahar, Akyong, Sahdan, Kucai, Borek alias Samson, Trapani, dan Harun belajar di sebuah sekolah reyot di pedalaman Belitung. Sekolah itu adalah SD Muhammadiyah yang merupakan representasi sekolah asli tempat belajar Andrea Hitara. SD Muhammadiyah yang asli kini sudah runtuh termakan waktu. Namun saat syuting film Laskar Pelangi dibangunlah replika SD Muhammadiyah dengan kondisi yang hampir sama dengan aslinya. Jadi traveler semuanya bisa mengunjungi replika sekolah ini di Kabupaten Belitung Timur, tepatnya di Gantung. Orang Belitung menyebutnya gantong, jadi pengucapannya. Meski merupakan replika, beberapa bagian replika ini diambil dari SD Muhammadiyah yang asli, terletak di halaman SD Negeri 9 Selingsing. Hanya ada satu bangunan dengan 3 ruas kelas. Bagian luar didominasi warna putih dan biru, sementara bagian dalamnya ada bangku-bangku kayu yang beralaskan tanah. Kita juga menyempatkan diri datang ke wisata Rumah Keong yang berada di depan SD Laskar Pelangi. Jadi kita sedikit berfoto-foto di sini, terus kita langsung melanjutkan perjalanan. Nah, ini kita sedang belanja oleh-oleh hari pertama di Kelapa. Jadi tempatnya ini lumayan menarik. Di sini ada oleh-oleh, ada makanan, minuman, souvenir, kerupuk-kerupuk. Nah, tapi di sini juga lengkap, lumayan lengkap, ada baju-baju. Jadi baju-baju di sini lumayan lengkap juga, terkait baju, celana, topi pantai, tempat-tempat untuk belanja dan macam-macam, kacamata juga banyak. Jadi untuk beli oleh-oleh di toko Kelapa ini lumayan rekomendasi untuk didatangi sebelum pulang kembali ke asal masing-masing. Setelah lelah kita jalan-jalan di daerah Belitung Timur, selanjutnya kita menginap di Hotel Santika yang berada letaknya di daerah dekat dengan Pantai Tanjung Tinggi, yaitu Jalan Sekolah atau jalan di daerah
Pantai Tanjung Tinggi. Sama saja soalnya nyambung jalannya. Nah, di sini bisa dilihat juga untuk dari segi hotel ini lumayan rekomendasi juga, karena Hotel Santika di Belitung ini yang paling bagus di Belitung. Jadi untuk menginap sangat rekomendasi, karena di sekelilingnya juga terdapat lumayan lengkap fasilitasnya. Terdapat balkon di luarnya untuk fasilitas. Di bawah juga ada kolam renang, area untuk sarapan di bawah lengkap. Setelah bersih-bersih, malam pertama kita lanjutkan ke Kopi Kongji. Hari kedua kita masih berada di Hotel Santika yang berada dekat dengan Pantai Tanjung Tinggi, yang rencananya kita akan ke Pantai Tanjung Tinggi. Jadi nginepnya di Hotel Santika yang paling dekat dengan Pantai Tanjung Tinggi. Nah, Hotel Santika Premier Beach Resort Belitung terletak di Jalan Pantai Dusun Ulu Sijuk, berjarak 32 km dari Bandara Belitung HAS Hananjudin, dan waktu tempuh itu sekitar 42 menit. Ya, kalau segitu sih di Belitung. Kalau bawanya ngebut seperti yang kita alami itu cuman sekitar 30 menitan. Hotel ini dekat dengan objek wisata Pantai Tanjung Tinggi dan Pantai Tanjung Kelayang. Jadi ada dua pantai dengan waktu tempuh kurang dari 15 menit. Dari Pantai Kelayang juga tak jauh menuju destinasi wisata Pulau Lengkuas via kapal motor. Bisa ke Lengkuas juga, jadi strategis banget untuk hotelnya ini. Tersedia 128 kamar dan suites, juga satu villa dengan pemandangan Pantai Tanjung Tinggi di Hotel Santika Premier Beach Resort Belitung. Untuk fasilitas, setiap kamar dilengkapi coffee, tea maker, safe deposit box, minibar, high speed wifi, dan LED TV dengan lebih dari 60 channel lokal dan internasional. Jadi hotel ini juga dilengkapi kolam renang dan lagoon pool, ruang pertemuan, ballroom, lounge, spa, dan fitness center. Hotel Santika Premier Beach Resort Belitung merupakan Hotel Santika Premier ke-11 dalam kelompok Hotel Santika Premier. Pada hari kedua juga kita mendatangi Pantai Tanjung Tinggi, yang tepatnya dari Hotel Santika hanya 15 menit. Nah, tempat wisata ini kalau nggak kesini itu serasa tidak lengkap, jadi wajib dikunjungi saat ke Belitung, karena di sini pantainya bagus, ada batu-batu besar. Jadi berkunjung ke Belitung ini tidak akan lengkap jika tidak ke Pantai Tanjung Tinggi, yaitu pantai yang memakan waktu 45-60 menit dari bandara. Ini dikenal sebagai lokasi syuting dari film Laskar Pelangi tahun 2008. Pantai Tanjung Tinggi identik dengan batu granit besar di sekelilingnya. Nama Tanjung Tinggi sendiri berasal dari dua kata, yaitu Tanjung berarti semenanjung dan Tinggi berarti pantai yang memiliki bebatuan yang tinggi. Jadi kami berkesempatan mengunjungi pantai yang diapit dua semenanjung, yaitu Tanjung Kelayang dan Tanjung Pendap. Meski cuaca terik yang diselimuti oleh kabut, kami tetap dibuat takjub dengan batuan granit yang berukuran kira-kira sebesar rumah. Selain itu, air laut jernih berwarna biru muda, pasir putih bertekstur lembut, dan ombak bergerak tenang semakin membuat jadi yang berkunjung ke sini betah. Pantai ini terkenal dengan salah satu adegan film Laskar Pelangi saat pemerannya tengah berenang di pantai yang dikelilingi batu granit. Tentunya kamu bisa mempraktikkan adegan tersebut ya di Pantai Tanjung Tinggi. Meski tadi kelola pemerintah daerah, pantai ini tetap memiliki fasilitas pendukung bagi para pengunjung yang ingin menikmati pantai ini, seperti menyewa perahu karet dan pelampung, warung makan, dan toilet. Menurut pedagang warung makan di Pantai Tanjung Tinggi yang juga warga lokal, wisatawan yang datang ke pantai didominasi wisatawan dari luar Belitung seperti Jakarta. Namun tak jarang juga ada wisatawan mancanegara yang datang.
Ramainya sih seperti hari Sabtu dan hari Minggu, tapi paling ramai itu pas tahun baru. Jadi kalau tahun baru itu malam sampai ngumpul di sini semuanya. Itu saya dapat informasi dari penjaga pantai dan orang-orang yang berjualan di sini. Ya, mereka juga pada bermain kembang api. Nah, selain tahun baru itu yang ramai pas Lebaran. Hari biasa gini tuh yang ramai dari orang luar, tapi hari Minggu itu orang lokal di sini. Salah satu penjaga pantai sekaligus warga asli, ada salah satu orang yang kami tanya-tanya bahwa dia mengatakan semua fasilitas yang ada merupakan hasil sukarela dan gotong royong warga lokal untuk memajukan pantai. Kalau kita sendiri di sini untuk membantu kalangan wisatawan, juga untuk membantu wisatawan itu merasa nyaman datang ke pantai ini, kata penjaga pantai tersebut. Nah, bapak itu juga merupakan satu-satu warga yang dengan sukarela memasang karung berisi pasir agar wisatawan dapat melihat bebatuan granit di pantai Tanjung Tinggi lebih dalam sampai ke ujung lagi, seperti yang kami lakukan. Kami mendatangi sampai ke ujung bebatuan itu, sampai ke dekat laut. Nah, jadi sebelum akhir 2013 wisatawan kesulitan untuk melihat batuan granit karena tidak adanya sarana penyeberangan. Jadi penjaga pantai itu membuat sekitar tahun 2013-2014. Jadi pas Laskar Pelangi itu juga belum ada sama sekali. Saat ini ada warung kopi, hanya ada warung kopi dan warung makan, belum seramai ini. Menurut bapak tersebut yang kami tanyakan juga, penjaga pantai tersebut, saat ini wisatawan masih ada yang tidak menghargai keindahan pantai Tanjung Tinggi dengan cara membuang sampah sembarangan. Padahal diakui ia sudah membuat fasilitas tempat sampah di setiap sudut pantai. Kata dia, ya kala itu sih kesadaran pengunjung, cuma kita sudah kasih fasilitas tempat sampah di setiap sudut, dari batu ke batu. Dari luar sudah difasilitasi ada penampungan sampah. Dari pantai Tanjung Tinggi ini juga kita dapat melihat secara melalui zoom ini Lengkuas Island, namun kita belum bisa ke sana dikarenakan jadwal pesawatnya terlalu mepet karena kita cuma 2 hari di Belitung. Namun lepas dari itu semua, memang ada pepatah yang mengatakan bahwa apabila belum datang ke Lengkuas Island itu belum lengkap ke Belitung. Berarti nanti kita akan balik lagi jalan-jalan untuk mengeksplor di Pulau Lengkuas Island lain kali, bukan di video ini ya. Balik lagi ke pembahasan pantai Tanjung Tinggi. Jadi pantai Tanjung Tinggi ini menyimpan sejuta keindahan untuk berfoto-foto di area pantai, dari bebatuan pantai, bisa juga untuk mandi. Jadi semuanya bisa dilakukan di sini, karena di sini tempatnya kalau kita juga duduk-duduk sangat santai dan nikmat sekali untuk dinikmati hari baik pagi maupun sore. Jadi kalau tertarik melihat keindahan pantai yang dikelilingi batu granit besar ini, kamu dapat mengambil rute Tanjung Pandan, Tanjung Kelayang. Selama melewati jalan tersebut, kamu akan melewati ATM, warung makan sebelum ke pantai. Jika kamu dari Danau Kaolin, kamu bisa melewati Jalan Sudirman menuju Jalan Sijuk hingga menemukan Jalan Tanjung Pandan ke Tanjung Kelayang. Soal tiket masuk di pantai ini belum dikenakan atau tidak dipungut biaya masuk. Kamu hanya perlu membayar parkir kendaraan saja. Selain ke pantai Tanjung Tinggi, kita juga menyempatkan datang ke pantai Tanjung Pendam. Mungkin dari teman-teman semua ada yang pernah, ada juga yang belum. Ya, sebenarnya juga kurang lengkap jika belum berkunjung ke pantai Tanjung Pendam jika ke Pulau Belitung. Jadi teman-teman akan menikmati pemandangan laut yang lebih luas, dan pastikan teman-teman ke sini pada sore hari karena teman-teman bisa sekalian melihat sunset yang sangat indah. Banyak orang mengatakan di tempat ini adalah tempat terbaik untuk melihat sunset di wilayah Belitung. Teman-teman hanya membutuhkan waktu 30 menit dari pantai Tanjung Tinggi ke pantai Tanjung Pendam.
jaraknya sekitar 30 menit. Kemudian di pantai ini juga adalah salah satu pantai indah yang paling terkenal di pusat kota Belitung jika ingin bersantai dan menikmati senja di pinggir pantai. Maka tempat yang cocok untuk semua itu ada di wisata pantai yang satu ini. Pantai ini juga menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat di pusat negeri Laskar Pelangi tersebut. Berbeda dengan pantai lain pada umumnya, pantai ini tidak memiliki bibir pantai yang landai, namun ada tembok beton di sepanjang pantai tersebut yang dibuat untuk menahan pantai dari abrasi. Di tempat tersebut biasanya para pengunjung duduk sambil menikmati senja sambil menunggu tenggelamnya matahari. Ada juga tumpukan batu besar pada sisi kiri pantai yang di atasnya ada batu prasasti. Dari tempat tersebut pemandangan laut menjadi semakin indah tentunya. Ombak di pantai biasanya tidak terlalu besar sehingga teman-teman bisa menikmati suasana pantai sepuasnya. Juga bisa menikmati berbagai suasana taman hiburan yang berada di sekitar pantai tersebut. Di sekitar pantai teman-teman juga bisa bersantai sambil melihat panorama alam yang indah di pantai tersebut. Mungkin demikian jalan-jalan kami yang dapat kami ulas dalam video ini. Tentunya pengalaman selama kami di Belitung. Untuk jalan yang ada di Belitung itu lumayan besar dan jalannya semuanya bagus, namun kita bisa ngebut dengan kecepatan sekitar 120 km per jam karena sama sekali tidak ada road. Terima kasih.